Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pembahasan kita untuk metode riset kualitatif. Uh, Kalau pekan-pekan sebelumnya, kita sudah membahas 3 approach ya dalam kualitatif. Yang pertama adalah naratif, kemudian kita masuk pada fenomenologi, kemudian studi kasus. Hari ini kita akan masuk pada materi tentang etnografi. Kalau pada beberapa pendekatan sebelumnya, contoh misalnya naratif fokusnya pada individu, lebih spesifik lagi pada narasi kehidupan dari satu orang individu. Sementara di fenomenologi, beberapa orang individu yang kemudian coba untuk diambil esensi makna dari pengalaman mereka melalui textual dan structural description. Kemudian dilihat dari beberapa subjek itu mana yang bersifat general, mana yang bersifat spesifik, itu di fenomenologi. Kemudian di studi kasus fokusnya bukan pada individu, tetapi berfokus pada kasusnya. Nah, jadi tidak peduli berapa orang individu, yang penting adalah berapa banyak subjek yang kemudian didapatkan untuk kita sebagai peneliti mampu menginvestigasi dan mendapatkan data yang komprehensif, penjelasan yang komprehensif tentang kasus yang sedang diteliti. Itu dalam studi kasus. Nah, sementara selanjutnya yang akan kita bahas hari ini adalah tentang etnografi, di mana fokusnya bukan pada individu, bukan pada kasus, tetapi pada dinamika kelompok. Gitu. Jadi kalau etnografi itu kita berada pada level yang lebih kompleks, gitu ya, karena selain melihat, selain peneliti dituntut untuk menempatkan riset-risetnya pada perilaku individual, juga peneliti perlu untuk melihat lebih jauh seperti apa kelompok berperan, begitu pula dengan nilai-nilai yang ada pada sebuah kelompok, cultural value-nya dalam perilaku sosial atau dalam dinamika suatu kelompok masyarakat. Itu yang terjadi pada etnografi. Sehingga tentu analisisnya bukan berada pada unit analisis individual, bukan berada pada unit analisis intrapersonal, interpersonal, tidak berhenti sampai di situ, tetapi juga melihat unit analisis kelompok dan antar kelompok dalam riset etnografi. Oke, tapi sebelumnya kita coba telaah kembali ya, seperti apa kemudian etnografi itu berdiri sebagai sebuah pendekatan dalam penelitian kualitatif gitu. Saya coba membaginya pada 3 masa ya. Mulai dari masa awal, kemudian ada etnografi modern dan etnografi baru yang seperti yang kita kenal saat ini itu. Jadi pada masa-masa awal etnografi itu di abad 20-an ada beberapa tokoh, Taylor, James Fraser, kemudian Morgan. Mereka berupaya untuk menerapkan teori evolusi. Ya, kemudian melalui bahan-bahan tulisan tentang berbagai suku di dunia. Jadi mereka coba untuk melihat seperti apa teori evolusi biologi itu terrepresentasi dalam evolusi-evolusi sosial. Itu yang dilihat. Jadi Taylor, Fraser, dan kawan-kawan kemudian meneliti berbagai suku di dunia dengan berbagai sumber, mulai dari musafir, kemudian penyebar-penyebar agama, agen-agen kolonialisme pada saat itu, para penjelajah, untuk melihat seperti apa kemudian masyarakat itu berubah, berevolusi kehidupan sosial mereka. Nah, karena yang diteliti adalah tidak langsung, karena peneliti tidak sebagai informan utama, tidak sebagai instrumen utama dalam penelitian ini. Peneliti hanya kemudian menggali informasi dari para musafir, penyebar-penyebar agama itu. Makanya kemudian dipertanyakan tuh,
validitas dari studi-studi mereka. Kritik yang kemudian hadir pada saat itu adalah karena sifatnya analisis teks dari tulisan-tulisan para musafir dan penyebar-penyebar agama dan kolonialisme itu, dan kemudian penjelajah-penjelajah itu yang dianalisis adalah tulisan-tulisan teks, dinilai tidak aktual gitu. Karena tulisan itu merupakan pengamatan mereka pada saat itu, tidak merepresentasikan evolusi yang terjadi saat ini. Dan itu sifatnya sangat subjektif. Nah, contoh misalnya, ketika para penyebar-penyebar agama kemudian mengatakan dan bercerita kepada Taylor, Fraser, dan kawan-kawan bahwa Tuhan melarang manusia untuk melakukan tindakan A, B, dan seterusnya, gitu ya. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah Fraser, Taylor, dan Morgan, dan kawan-kawan ini melihat langsung masyarakat menjawab Tuhan melarang kita melakukan demikian? Nah, itu tidak terjadi. Fraser dan kawan-kawan hanya mendengar dari informan mereka bahwa masyarakat sekitar tidak mau melakukan perilaku ini karena mereka mengatakan bahwa Tuhan melarang mereka melakukan itu. Si peneliti tidak merasakan langsung seperti apa kegelisahan masyarakat ketika mereka melakukan perilaku-perilaku yang dilarang tadi. Karena Fraser dan kawan-kawan hanya mendengar dari informan-informan mereka, dia tidak mengalami langsung itu. Gitu. Itulah kritik yang terbangun pada masa-masa awal etnografi berdiri sebagai sebuah pendekatan dalam riset kualitatif. Kemudian masuk pada tahap selanjutnya, etnografi modern mulai berkembang di tahun 1915 sampai 1925. Tokohnya ada Radcliffe Brown, kemudian ada Bronislaw Malinowski, gitu ya. Kemudian visi yang dibawa pada saat itu adalah etnografi itu harus menangkap sudut pandang native, bukan orang kedua, gitu ya. Bukan orang yang pernah mengalami berada di situasi atau pernah tinggal di suatu tempat, tapi etnografer harus menangkap sudut pandang native langsung, gitu. Tidak hanya dengan proses wawancara dengan informan-informan tua, gitu ya, tetapi mereka harus melakukan observasi partisipatif, harus hadir tuh etnografer di sana. Mereka betul-betul harus berada di lokasi dan melakukan penelitian secara partisipatif, ikut terlibat. Nah, disinilah kemudian awal mula etnografi itu dianggap sebagai suatu pendekatan yang betul-betul bisa melihat dinamika kelompok dan masyarakat secara pure gitu. Nah, jadi tidak lagi melihat perspektif orang lain. Nah, tetapi pada masa-masa etnografi modern ini masih terdapat kritik karena dinilai masih menggunakan perspektif meneliti. Jadi ilmuwan-ilmuwan datang ke suatu tempat, kemudian mereka masih mengembangkan atau menilai atau menginterpretasi suatu kondisi yang mereka lihat berdasarkan perspektif mereka, tidak berdasarkan perspektif native gitu. Jadi masih kuat kecenderungannya untuk menilai sebuah fenomena di lingkungan masyarakat itu berdasarkan perspektif keilmuan mereka. Itu di etnografi modern. Sehingga muncullah sebuah pendekatan etnografi yang disebut oleh beberapa tokoh sebagai etnografi baru tahun 1960-an. Tokohnya ada Goodenough, ada Geertz, ada Levi-Strauss gitu ya. Mereka kemudian menyadari pentingnya mengambil perspektif native, kemudian dari perspektif native itu mereka menyusun sebuah folk taxonomy. Kalau yang etnografi modern, mereka tetap mengambil perspektif native, tetapi mereka nggak menyusun folk taxonomy. Gitu. Nah, apa itu folk taxonomy? Folk taxonomy itu adalah ketika kita membuat kategorisasi, membuat isu-isu, kemudian menginterpretasi data berdasarkan basis datanya langsung. Gitu. Kita tidak melihat teori-teori yang sudah ada. Gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan folk taxonomy, ketika kategorisasi, kemudian organisasi data yang kita lakukan berbasis data yang ada,
bukan berbasis pengetahuan atau teori yang sudah ada sebelumnya. Itu folk taxonomy. Sehingga informasi atau pengetahuan yang terbentuk melalui folk taxonomy benar-benar merupakan representasi dari dinamika masyarakat atau native yang sedang kita teliti itu. Nah, selain itu, di etnografi juga berupaya untuk menemukan dan menggambarkan organisasi pikiran native tentang budaya mereka. Gitu. Jadi yang dilakukan adalah sudah mulai masuk pada apa yang disebut dengan cognitive anthropology. Jadi kita coba menemukan dan menggambarkan pikiran native itu, jadi tidak selalu melakukan observasi partisipatif. Jadi Goodenough, Geertz, dan Levi-Strauss itu mengatakan bahwa etnografi itu tidak selalu kemudian kita tinggal dalam waktu yang lama, bertahun-tahun gitu ya. Tidak selalu demikian, tetapi justru proses-proses wawancara itu dibutuhkan untuk menggali, mengeluarkan pikiran-pikiran atau ide-ide native tentang sebuah fenomena yang sedang kita teliti. Dari pikiran-pikiran itu kemudian kita menggambarkan seperti apa ya yang mereka pikirkan gitu. Jadi kalau etnografi modern tadi tidak terlalu banyak melakukan wawancara karena pada saat itu yang sangat berperan adalah observasi partisipatif, tetapi di etnografi baru metode-metode wawancara itu sudah banyak dilakukan dengan asumsi kognitif antropologi tadi. Nah, dalam perkembangannya kemudian etnografi baru ini sudah menggunakan multi methods dalam proses penggalian data. Jadi wawancara dilakukan, observasi partisipatif juga dibutuhkan, kemudian mulai menelusuri dokumen-dokumen gitu ya, kemudian menggunakan objek-objek material yang bisa yang diteliti gitu ya. Tetapi perbedaannya ketika masa awal di abad 20-an itu mereka lebih banyak menggunakan dokumen, penelusuran dokumen-dokumen gitu. Nah, masuk pada etnografi modern mengatakan bahwa penelusuran dokumen itu tidak valid, kita harus hadir langsung di lokasi. Barulah kemudian menambahkannya dengan penting untuk melakukan observasi partisipatif. Nah, di etnografi baru semua dipakai. Wawancara dipakai, kemudian observasi partisipatif juga dipakai, dokumen dipakai, objek material juga digunakan gitu. Jadi semua metode penggalian data itu dianggap penting karena ada berbagai perspektif tadi. Contoh misalnya kognitif antropologi. Kognitif antropologi itu ya bukan observasi tetapi menggunakan metode wawancara. Nah, dengan demikian ya kemudian dalam etnografi baru itu diasumsikan atau dinilai hasil penelitian itu memiliki kegunaan praktis gitu. Ada kegunaan praktisnya. Kemudian bisa menjadi problem solving. Nah, di satu sisi peneliti juga diharapkan menjadi problem solver, entah untuk masalah yang ada di komunitas itu maupun untuk menjawab tantangan pada komunitas yang lain. Jadi saya kira tiga bagian ini menjadi penjelasan seperti apa kemudian etnografi itu berkembang sebagai sebuah metodologi dalam riset kualitatif. Nah, kalau saya tadi sempat jelaskan ya tentang Malinowski di pendekatan etnografi modern ya, yang melakukan observasi partisipatif ya seperti ini modelnya. Gitu. Jadi contoh gambar ini terjadi ketika Malinowski melakukan penelitian di Kepulauan Trobriand gitu. Saya coba melihat ya apa yang dijelaskan oleh Malinowski. Jadi dalam bukunya itu dia menjelaskan begini. Begitu saya menetap di Omaracana itu Kepulauan Trobriand itu. Saya mulai mengambil bagian dalam apa? Dalam kehidupan desa itu. Jadi mengambil bagian maksudnya ikut dalam aktivitasnya. Bekerja sebagai selayaknya orang-orang Trobriand gitu. Kemudian mengambil peristiwa-peristiwa penting. Jadi dia coba capturing ya. Aktivitas atau peristiwa-peristiwa penting yang menggambarkan aktivitas sosial di sana. Kemudian ikut serta dalam gosip dan perkembangan kejadian di pulau kecil itu. Nah, contoh misalnya ngobrol sama
ibu-ibu ini di gambar bawah ini ya. Jadi bisa saja itu merupakan bagian dari, ataupun gambar yang di samping kanan ini bagian dari bagaimana mereka, si Malinowski ini coba untuk terlibat pada cerita-cerita atau gosip-gosip yang ada di desa gitu. Nah, kemudian ketika saya jalan pagi menjelajahi desa, saya dapat melihat hal-hal yang kecil dan intim dalam kehidupan keluarga. Dalam cara mereka buang air, cara mereka memasak, cara mereka makan, kemudian ada pertengkaran-pertengkaran dalam relasi, apa yang menjadikan mereka bersenda gurau, gitu ya. Pemandangan keluarga, kejadian yang seolah-olah sepele, kadang-kadang dramatis tapi selalu berarti. Itu membentuk atmosfer kehidupan sehari-hari saya dan mereka. Jadi, dalam riset ini, Malinowski benar-benar melibatkan dirinya dalam kehidupan, baik itu di level keluarga, ya, kemudian di level individual, keluarga, dalam aktivitas sosial yang lebih kompleks, betul-betul melibatkan gitu. Jadi mereka, posisi Malinowski sebagai outsider, kemudian pelan-pelan masuk ke dalam kehidupan personal dan sosial masyarakat, dan pada saat itu kemudian Malinowski mendapatkan dirinya berusaha untuk menjadi seorang insider dalam kelompok itu. Nah, inilah proses yang banyak dilakukan oleh etnografer dalam melakukan riset etnografinya. Lalu dalam psikologi, kenapa kemudian penting untuk melakukan riset etnografi? Pertama adalah etnografi itu memiliki kapasitas untuk menggambarkan aktivitas dan perspektif aktor atau masyarakat asli dengan cara yang menentang prasangka buruk yang seringkali dibawa oleh para ilmuwan sosial untuk diteliti. Gitu. Jadi, riset etnografi itu berupaya untuk memberikan pemahaman kepada peneliti yang kemudian kalau hasilnya sudah jadi, juga memberikan insight pada pembaca bahwa apa yang selama ini diprasangkakan terkait dengan kelompok tertentu bisa saja itu keliru. Gitu. Karena yang kita ambil adalah aktivitas dan perspektif masyarakat asli. Gitu. Jadi kita nggak boleh datang dengan prasangka yang kita yang sudah hidup dalam pikiran kita gitu. Kita coba menaruh dulu prasangka-prasangka itu. Itu yang terjadi. Itu pula yang menjadi alasan kenapa ini menjadi penting ya. Karena dalam riset ini kita masuk dengan perspektif native tadi yang kita kategorisasikan, kemudian yang kita analisis adalah perspektif native, bukan perspektif prasangka yang hidup dalam pikiran kita itu. Nah, yang kedua, etnografi itu memberikan ruang kepada peneliti untuk mengeksplorasi aspek kultural yang melekat pada masyarakat dalam memaknai sebuah realitas. Kalau dalam pendekatan kuantitatif, nilai itu menjadi hal yang bebas ya. Jadi hasil penelitian dalam riset kuantitatif itu bebas nilai. Maka seringkali riset-riset kuantitatif itu tidak mempertimbangkan aspek-aspek kultural yang menjadi anteseden besar dalam sebuah perilaku. Sementara etnografi ini sangat peka untuk mengeksplorasi aspek kultural yang melekat pada individu atau masyarakat sehingga mereka melakukan perilaku tertentu. Jadi yang digali dalam etnografi adalah cultural antecedent mana ya yang berkontribusi pada sebuah kelompok sehingga mereka melakukan perilaku-perilaku tertentu. Itu di dalam etnografi. Dan ini menjadi penting untuk kita lihat ya. Karena riset-riset yang basis filosofinya adalah positivism itu tidak melihat ini gitu. Ya. Oke. Yang ketiga, sudut pandang etnografi memberikan orientasi bahwa cara yang paling optimal untuk mempelajari suatu fenomena sosial yang bersinggungan dengan aspek kultural ya adalah terlibat secara langsung terhadap individu yang mengalami fenomena tersebut. Gitu.
Jadi bukan dengan skala, bukan dengan kuesioner. Kalau mau memahami sebuah fenomena sosial yang ada kaitannya dengan aspek kultural, bukan dengan itu gitu. Skala dan kuesioner justru melebarkan jarak antara peneliti dengan subjek gitu. Nah, maka etnografi adalah cara untuk mendekatkan fenomena itu dengan orang yang langsung mengalaminya gitu. Jadi kita juga sebagai peneliti harus terlibat langsung pada individu yang mengalami fenomena tersebut. Nah, inilah alasan-alasan kenapa kemudian dalam ilmu-ilmu psikologi juga penting untuk melihat aspek kultural yang menjadi prediktor gitu, yang menjadi antecedent terhadap perilaku-perilaku sosial individu tadi gitu. Karena dengan cara ini, dengan cara etnografi ini kita bisa merasakan langsung seperti apa ya. Kalau misalnya saya orang yang menginternalisasi nilai itu misalnya, apakah juga saya akan merasakan hal yang sama? Itu yang bisa kita kontemplasikan dalam riset etnografi. Nah, kalau demikian, lalu apa ya common traits-nya yang mendefinisikan etnografi? Gitu. Dari tiga alasan tadi. Jadi tujuan penelitian dalam riset etnografi itu adalah pertama, mendeskripsikan pola perilaku. Seperti apa ya pattern, behavioral pattern-nya gitu dalam realita kehidupan mereka, behavioral pattern-nya mereka seperti yang digambarkan oleh Malinowski tadi. Apa yang membuat mereka bertengkar, bagaimana kehidupan keluarga mereka, termasuk pola asuh mereka di dalamnya, gitu ya. Kemudian cara mereka makan, cara mereka bersenda gurau, itu yang digambarkan. Jadi itu yang dimaksud dengan behavioral pattern, gitu. Kemudian kepercayaan, gitu. Ideologi misalnya atau kepercayaan mereka. Saya berikan contoh misalnya ya, kenapa di tengah perkembangan agama yang ada di Indonesia, kalau kita lihat undang-undang, ada beberapa agama yang diakui ya, ada Islam, Kristen, Katolik, Protestan, kemudian Hindu, Buddha, dan Konghucu gitu. Tetapi kenapa kemudian masih banyak orang-orang di daerah-daerah urban yang tetap meyakini kepercayaan-kepercayaan lokal mereka, bukan pada 6 agama ini. Mereka punya kepercayaan-kepercayaan lokal yang itu sudah ada bahkan jauh sebelum Islam, Hindu, Buddha, dan agama-agama itu masuk di Indonesia gitu. Gitu. Apa ya yang menjadikan mereka mampu percaya sebegitu lamanya dan kemudian memelihara lokal religion itu? Gitu. Termasuk di dalamnya norm ya, nilai dan value, kemudian bahasa yang dimiliki bersama oleh sebuah kelompok kultural tertentu. Jadi inilah yang coba dideskripsikan dalam riset-riset etnografi. Yang kedua, etnografi itu fokus penelitian pada sebagian atau seluruh anggota kelompok kultural. Jadi kalau ada yang bertanya, boleh nggak kita nggak ngambil semuanya gitu, cuma ngambil beberapa atau sebagian anggota kelompok kultural saja yang melakukan perilaku tersebut misalnya. Contoh misalnya ya, ketika saya melakukan penelitian pada beberapa orang di sebuah desa yang melakukan pernikahan beda agama, maka yang menjadi informan pelaku utamanya bukan seluruh orang gitu, tetapi pelaku-pelaku pernikahan beda agama itu saja gitu. Yang lainnya adalah menjadi significant others yang kemudian saya juga coba untuk memvalidasi data itu melalui significant others ya. Tetapi kalau sebagian kelompok kultural, berarti kita punya tema-tema tertentu yang ingin kita teliti dan kita melihat bahwa ada representasi anggota masyarakat tertentu yang melakukan hal itu berdasarkan cultural value yang mereka anut gitu. Nah, itu saya kira inilah dua hal yang mendefinisikan tentang etnografi. Lalu seperti apa penjelasan tentang kultur? Kultur itu apa sih sebenarnya? Saya coba membaginya ya dalam beberapa definisi. Pertama adalah tentang definisi tradisionalnya. Kalau lihat dari definisi tradisionalnya, kultur itu ya hasil cipta,
rasa dan karsa. Contoh misalnya, seperti apa sih kultur masyarakat Hindu Jawa pada abad ke-7? Ya, ya kita ceritakan mengenai cipta rasa dan karsa tadi gitu ya. Nah, sementara dalam definisi postmodernnya, Spradley bilang begini, apa-apa yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam kelompok sosial tertentu. Gitu. Jadi sudah mulai masuk tuh, tidak terlalu antropologis, tetapi dalam definisi postmodern culture itu apa yang dilakukan oleh orang ini ketika mereka menginternalisasi value tertentu. Contoh misalnya, seperti apa ya kultur organisasi, kemudian behavioral pattern yang muncul oleh para engineer di Apple. Sama nggak dengan engineer dengan operating system Android gitu. Nah, itu. Jadi itu yang definisi postmodern dari kultur gitu. Jadi kalau kita lihat pada dua definisi ini, kultur itu adalah proses aktif sekelompok orang dalam satu memaknai pengalaman sosial mereka. Yang kedua, seperti apa mereka melakukan sesuatu atau perilaku yang bersumber dari pemaknaan tersebut gitu. Jadi satu orang individu ketika mereka tumbuh dengan budaya tertentu, maka nilai itu akan menuntun mereka untuk melakukan perilaku sesuai dengan regulasi yang diatur. Gitu ya. Nah, bagaimana perilaku-perilaku itu, seperti apa bentuknya, itu yang kita deskripsikan gitu. Nah, itu kultur. Gitu. Nah, inilah kemudian yang coba dikulik dalam riset etnografi. Karena prinsip utamanya adalah melihat cultural antecedents dalam setiap behavioral pattern yang terjadi pada baik itu di level individu maupun di level kelompok atau komunitas gitu. Jadi akan selalu kembali pada nilai kultural yang ada di sana itu seperti apa sehingga ini perilaku ini tuh muncul. Itu yang dilihat dalam riset etnografi. Nah, saya ngasih contoh lebih operasional ya. Contoh misalnya, saya ingin menggali tentang perilaku pernikahan dini. Lalu dengan etnografi, saya coba mengeksplorasi what does culture share atau give to group members tentang pernikahan dini. Seperti apa budaya itu kemudian memberikan informasi, memberikan pemahaman, memberikan regulasi tentang pernikahan dini. Nah, contoh misalnya ya, dalam suatu desa ternyata pernikahan dini itu suatu hal yang langgeng gitu, terpelihara gitu ya. Padahal BKKBN atau dinas-dinas terkait sudah berulang kali untuk melakukan berbagai stakeholder berulang kali untuk melakukan edukasi tentang pentingnya menikah di usia yang sudah matang gitu. Tetapi pernikahan dini itu tetap langgeng gitu. Nah, saya sebagai peneliti misalnya menilai bahwa ada kemungkinan peran kultural gitu ya, kemudian memberikan regulasi yang kemudian dipersepsi oleh individu tentang pernikahan dini ini gitu. Lalu melalui etnografi ada 3 hal yang kemudian kita gali. Pertama adalah persepsi eksplisit. Apa yang mereka bahasakan secara verbal tentang pernikahan dini ini? Kelompok masyarakat yang ada di sana. Mengapa pernikahan dini itu kemudian terjadi? Kemudian yang kedua yang digali adalah persepsi tacit. Apa yang masuk akal, apa yang selama ini masyarakat tidak tahu, gitu ya. Jadi tacit knowledge yang kemudian itu kalau kita ibaratkan sebagai gunung es ya. Tacit knowledge atau persepsi tacit itu seperti gunung es yang kemudian ada di bawah dan tidak terlihat gitu. Barangkali selama ini masyarakat mayoritas menilai bahwa pernikahan dini itu merupakan hal yang
tidak menguntungkan sama sekali, tetapi bagi kelompok mereka, mereka punya banyak alasan yang tidak pernah kita temukan gitu. Itu yang dimaksud dengan persepsi tacit gitu. Seperti gunung es, jadi yang nampak hanya permukaan gitu. Nah, apa yang masuk akal, apa yang sewajarnya tentang pernikahan dini, itu yang digali. Kemudian yang ketiga adalah, lalu seperti apa bentuk-bentuk perilaku yang dihasilkan dari kedua persepsi tadi? Nah, itu coba kita gambarkan. Contoh kedua, kita ingin menggali tentang perilaku poligami. Sama prosesnya. Seperti apa culture memberikan informasi, memberikan keyakinan kepada anggota kelompok tentang poligami. Makanya kalau ditabrakkan sama orang-orang yang anti poligami, ya nggak cocok gitu. Karena kultur mereka, di mana mereka sudah tumbuh di sana, gitu ya, sudah memberikan informasi, memberikan regulasi tentang seperti apa ya seharusnya individu hidup dan menikah misalnya. Nah, itu. Nah, yang digali melalui etnografi sama ya, apa persepsi eksplisit. Apa yang mereka bahasakan secara verbal tentang poligami itu. Gitu. Kenapa sih nggak cukup cuma satu gitu? Kenapa harus melakukan poligami? Itu kemudian yang kita gali adalah tacit knowledge juga. Jadi mungkin orang-orang luar sana melihat hanya sebagian kecil bahwa poligami itu tidak menguntungkan gitu bagi perempuan. Gitu. Nah ternyata yang tenggelam di sini, yang dirasakan oleh perempuan-perempuan yang ada di desa itu merasakan bahwa kita mendapatkan banyak manfaat sebenarnya dari proses poligami yang terjadi gitu. Kalau orang luar bilang tidak mendapat manfaat, kita justru hidup sejahtera dari proses itu gitu. Misalnya gitu. Nah, ini yang digali. Kemudian bentuk-bentuk perilaku yang muncul yang dihasilkan dari kedua persepsi tadi, kemudian itu yang dieksplorasi oleh peneliti. Inilah yang dilakukan dalam riset etnografi. Nah, jadi hal lain juga, misalnya ya, kita di Indonesia sebagai masyarakat yang kecenderungan interdependensinya tinggi, ya, kemudian ada kecenderungan untuk tinggal secara komunal, gitu. Kalau kalian lihat di desa-desa, satu desa itu atau satu dusun itu masih keluarga tuh, masih punya hubungan kekerabatan. Nah, mereka memilih untuk tinggal secara komunal. Nah, hal-hal seperti ini kemudian muncul beberapa kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya itu cukup unik ya. Contoh misalnya, community parenting gitu. Jadi community parenting itu seringkali muncul pada model-model orang yang tinggal secara komunal. Gitu. Bapak ibu pergi ke sawah, kemudian anaknya pulang sekolah, rumah masih kosong, ke rumah tetangga aja gitu. Makan, minum, tidur, ditemenin belajar malah gitu kan. Jadi babysitter, daycare gak laku di situ karena yang menjadi daycare adalah tetangga-tetangga sendiri. Nah inilah yang terjadi pada komunal living gitu. Itu baru satu contoh tentang community parenting tuh. Nah bagaimana dengan hal-hal lain? Nah banyak hal yang bisa kemudian dilihat dalam konteks interdependensi kelompok dan proses communal living yang terjadi di Indonesia. Nah ini juga bisa menjadi bagian yang dijawab melalui pendekatan etnografi. Nah, kalau melihat dalam tipenya, ada dua tipe etnografi. Yang pertama adalah realist etnografi. Realist etnografi ini kita melakukan riset etnografi pada kelompok yang tidak rentan gitu. Contoh tadi misalnya, bagaimana ya kultur para engineer di Apple, kemudian itu menghadirkan komitmen, menghadirkan performa, gitu ya, menghadirkan satisfaction gitu. Itu yang realis etnografi gitu. Jadi intensinya memang hanya untuk mengeksplorasi seperti apa cultural value itu berperan pada behavioral pattern, pola-pola perilaku sebuah kelompok gitu. Itu realis etnografi. Tetapi pada sisi yang lain, tipe yang kedua adalah ada yang disebut dengan critical ethnography. Kalau critical ethnography ini, ketika seorang peneliti
coba masuk pada kelompok-kelompok yang termarginalkan, terpinggirkan, diprasangkakan gitu ya. Kemudian mereka masuk di sana untuk menjawab bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok ini sebenarnya adalah sesuatu yang tidak melanggar norma di kelompok mereka. Atau ternyata ada visi yang ingin mereka usung sehingga melakukan perilaku tersebut gitu. Atau ternyata ada cultural value yang melekat sangat kuat dan itu sulit untuk kemudian diabaikan sehingga mereka merespon melalui perilaku ini gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan critical ethnography. Contoh misalnya ya, ketika terjadi konflik Syiah di Madura. Nah, kemudian para pengungsi-pengungsi Syiah itu mengungsi ke daerah Surabaya, Sidoarjo, dan seterusnya. Nah, dari situ kelompok Syiah ini kita sudah bisa kategorikan sebagai mereka yang didiskriminasi. Sehingga posisi peneliti saat melakukan riset etnografi di sana, gitu ya, di kelompok Syiah ini masuk pada kategori critical ethnography, gitu. Nah, itu yang membedakan antara critical ethnography dengan realist ethnography. Kalau critical ethnography ada visi yang ada sesuatu yang ingin disuarakan, digaungkan supaya orang tahu tentang kelompok ini gitu. Bahwa apa yang dipersepsikan oleh masyarakat kebanyakan sebenarnya mereka tidak tahu apa yang sedang diperjuangkan oleh kelompok yang terpinggirkan ini gitu. Nah, itu critical ethnography. Selanjutnya, lalu bagaimana cara etnografi dapat dilakukan? Yang pertama adalah doing ethnography. Jadi doing ethnography ini penelitian sebuah kelompok kultur secara mendalam dengan pendekatan field work. Jadi memang kita langsung ke lapangan yang bersifat long term, gitu, jangka panjang. Gitu. Ini yang dilakukan oleh Malinowski tadi, gitu ya, di Kepulauan Trobriand. Sehingga memenuhi kriteria etnografi yang lazim ditemui di bidang ilmu antropologi atau sosiologi. Jadi memang sangat kompleks yang digambarkan, kompleks sekali gitu. Mulai dari kehidupan makan, bersenda gurau dan seterusnya gitu. Itu doing the real ethnography gitu. Nah, seringkali keilmuan-keilmuan psikologi tidak masuk pada cara ini karena ini memang sangat menggambarkan kebiasaan sebuah kelompok masyarakat secara holistik gitu. Seringkali riset-riset psikologi tidak masuk pada ranah ini meskipun beberapa orang tetap melakukan hal ini gitu. Biasanya riset-riset yang sifatnya kolaboratif. Yang kedua adalah adopting ethnography perspektif gitu. Jadi pendekatan yang lebih fokus dan tidak sekomprehensif pendekatan sebelumnya untuk meneliti aspek tertentu saja dari kehidupan sehari-hari sebuah kelompok gitu. Jadi pendekatan ini menggunakan teori-teori kultur dan praktik penelitian dari antropologi dan sosiologi. Jadi orang-orang psikologi biasa mengambil ini. Misalnya mengambil aspek parentingnya saja. Kalau seperti yang saya lakukan di naskah penelitian yang saya share ke teman-teman, itu masuk pada aspek tertentu saja tentang pernikahan beda agama saja dan bagaimana keluarga antara subkeluarga antara nuklir dan extended family ini coba untuk mengharmonisasikan ketika terjadi perkawinan beda agama. Ini yang adopting ethnographic perspective. Yang ketiga adalah using ethnographic tools. Jadi penggunaan teknik dan metode yang diasosiasikan dengan field work. Jadi toolsnya yang dipakai gitu. Field work, kemudian cognitive anthropology gitu ya. Nah, ini jadi proses ini seringkali disebut sebagai antropologi kognitif. Tidak terlalu lama, menekankan pada wawancara tetapi tetap melakukan observasi partisipatif. Nah, biasanya untuk orang-orang psikologi kemudian menggunakan dua cara ini, yang dua cara terakhir ini. Adopting ethnographic perspective, kemudian using ethnographic tools gitu. Oke. Lalu bagaimana prosedurnya? Yang pertama, tidak seperti kuantitatif. Ketika teman-teman skripsi, tiba-tiba saya mau variabelnya begini. Hubungan antara X dan Y. Gitu. Tidak seperti itu. Tidak langsung menentukan variabel misalnya self-esteem. Enggak. Gitu. Jadi yang pertama dulu adalah
menentukan apakah permasalahan penelitiannya dapat diteliti dengan pendekatan etnografi. Apakah teman-teman menilai bahwa aspek kultural cukup berperan penting dalam behavioral pattern yang terjadi? Nah, itu. Apakah aspek kultural memiliki kontribusi yang cukup besar pada fenomena yang terjadi? Ini yang dilihat terlebih dahulu. Yang kedua, coba kita identifikasi informan. Udah yakin nih, oh iya ini cocok nih menggunakan etnografi. Nah, selanjutnya kita identifikasi informan kunci atau gatekeeper dari kelompok tersebut. Biasanya siapa gitu? Tokoh adatnya, manajer dalam sebuah organisasi misalnya, gitu ya. Kemudian orang-orang yang berpengaruh di tempat tersebut. Ya, jadi itu disebutnya informan kunci, gatekeeper, yang membantu kita untuk memetakan isu fenomena, kemudian membantu kita terhubung dengan informan-informan pelaku yang kita butuhkan. Nah, setelah itu kita pilih tema atau topik kultural yang ingin diteliti lebih jauh tentang kelompok ini. Kalau tadi ya, adopting ethnography perspektif, kalian mau pilih tema-tema tertentu yang ada di sana. Misalnya setelah ketemu gatekeeper, mereka memang mengatakan, iya memang yang berbeda dengan tempat lain di desa kami ini, pernikahan beda agama itu tidak menjadi masalah, tidak menjadikan antar keluarga kemudian renggang, malah mereka tetap memiliki kewajiban-kewajiban terhadap keluarga mereka, dan itu biasa-biasa saja terjadi di sini gitu. Dan mereka bisa hidup sangat harmonis, menghargai perbedaan agama, menjadikan agama itu menjadi urusan individual mereka, kemudian urusan keluarga adalah urusan kolektif gitu. Jadi akhirnya, oh iya, ternyata isu ini menjadi penting untuk diteliti gitu. Nah, disinilah tahap ketiga inilah kemudian kita sudah fokus pada isu atau konsep psikologis yang ingin kita gali gitu. Ini. Setelah itu, tampilkan data dengan mendeskripsikan potret kultural dari grup tersebut secara holistik. Gitu. Mulai dari hal yang emik dan etik gitu. Jadi emik itu adalah suatu hal yang khas yang terjadi di tempat tersebut gitu. Itu emik. Kemudian etik itu adalah suatu hal yang terjadi di tempat itu juga terjadi di tempat lain. Bisa digeneralisasi. Nah, itu yang kita deskripsikan. Ketika kita mendeskripsikan hal yang emik dan etik, berarti kita coba untuk memetakan folk taksonomi tadi yang saya jelaskan di awal. Setelah itu, baru lakukan field work. Jadi, yang di awal tadi ini hanya studi pendahuluannya gitu. Nah, setelah ini kita sudah memetakan emik dan etiknya, sudah ada isunya, fenomenanya sudah muncul, kemudian sudah ada konsep psikologi yang ingin kita gali, baru deh kita studi di lapangan gitu. Kunjungan ke situs penelitian, ya, coba melihat hal yang emik, memahami bagaimana individu menjalani kehidupan sehari-harinya di lapangan, kemudian menentukan jenis data yang akan Anda gunakan, observasi, materi audiovisual, interview, survei, pemetaan spasial, dan lain-lain itu gitu. Jadi proses sebelum masuk pada penelitian fieldwork memang cukup panjang karena membutuhkan kontemplasi dan studi-studi pendahuluan tuh gitu. Nah, fieldworknya inilah yang kemudian agak lama gitu. Gitu ya prosedurnya. Jadi bukan variabel terlebih dahulu. Bukan kemudian ada dua variabel pengaruh ini dan ini. Enggak. Jadi dalam riset etnografi yang paling penting yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, terakhir. Ada beberapa tantangan ya. Yang saya kira ini menjadi hal yang cukup challenging ya ketika melakukan riset etnografi. Pertama adalah peneliti harus mempunyai fondasi pengetahuan antropologi dan sistem sosiokultural yang kuat. Jadi, kalau posisi kalian sebagai outsider, maka hal yang paling pertama yang harus dipahami, dipelajari, dikuasai adalah kita punya fondasi pengetahuan tentang kondisi antropologis dan sistem sosiokultural pada kelompok yang akan kita teliti. Beda halnya kalau kita posisinya sebagai insider ya, orang dalam budaya tersebut gitu. Nah, berarti kita sudah memiliki frame kultural yang cukup kuat tentang kelompok itu. Gitu. Itu yang pertama tantangannya.
Yang kedua, waktu pelaksanaan penelitian relatif lama dan ekstensif. Ini jelas ya. Jadi tidak kemudian selesai dalam 1 minggu gitu. Kalau riset kuantitatif, sebar kuesioner, tergantung kalau kita bisa dapat cepat 3-4 hari udah dapat 250 selesai gitu. Enggak, dalam riset etnografi memang relatif lebih lama karena prinsip partisipatif tadi gitu. Bahkan cenderung ekstensif, diperpanjang. Kalau kita merasa bahwa kita belum menemukan behavioral pattern yang tersaturasi gitu. Informasinya belum saturasi. Nah, itu akan ekstensif gitu. Nah, itu tantangan pertamanya. Sanggupkah kita untuk melakukan penelitian relatif lama dan bahkan uh, lebih lama dari waktu yang sudah kita prediksi sebelumnya? Gitu. Tantangan yang kedua. Tantangan yang ketiga, pendekatan laporan penulisan etnografi yang lazimnya bersifat storytelling terkadang sangat membatasi audiens penelitian tersebut. Maksudnya membatasi ya, orang-orang yang senang dengan um, penulisan yang bersifat storytelling itu akan senang untuk membaca gitu, nggak merasa flow dengan cerita-cerita yang ada dalam laporan penelitian tersebut gitu. Tapi bagi orang-orang yang kemudian pengen langsung lihat data, kemudian main generalisasi gitu, itu uh, akan menjadi tantangan tersendiri gitu untuk coba memahami penulisan laporan tersebut. Juga bagi orang-orang yang menulis laporan ini, ya harus punya daya argumentasi dan narasi yang kuat ya dalam menuliskan laporan etnografi. Nah, selanjutnya, peneliti yang terlatih membaca penelitian kuantitatif biasa menganggap bahwa penelitian deskriptif semacam ini kurang mempunyai signifikansi. Ya memang, karena memang riset etnografi ini tidak ada tendensi generalisasi, nggak ada gitu. Apalagi yang sifatnya kritikal etnografi tadi gitu. Memang bersuara tentang kelompok termarginalkan itu gitu. Bahkan biasa perlawanan-perlawanan justru dihadirkan dari riset-riset kritikal etnografi tadi gitu. Sehingga um, signifikansinya tidak terlalu kuat karena memang tidak ada tendensi untuk melakukan generalisasi dalam riset etnografi. Nah, selanjutnya ini yang paling penting juga nih. Tidak semua peneliti mempunyai kemampuan untuk go native gitu. Mungkin posisi dia sebagai insider ya, orang yang berasal dari budaya itu. Tetapi apakah mereka mampu untuk go native? Sebab misalnya sebelumnya dia sudah tinggal di perkotaan yang modern, kemudian masuk pada desa. Gitu. Bisa nggak dia go native seperti itu? Nah, apalagi yang posisinya adalah outsider. Gitu. Harus belajar bahasa, kebiasaan yang berbeda, cara hidup yang berbeda gitu. Nah, itu kemudian menjadi tantangan tersendiri ya. Apakah kita mampu sebagai peneliti etnografi untuk go native? Gitu. Nah, beberapa hal ini saya kira menjadi tantangan yang cukup esensial ketika kita ingin melakukan etnografi. Oke, saya kira demikian penjelasan dalam video ini akan saya perkuat dengan handout yang sudah yang juga dikirimkan bersamaan dengan link video ini, juga beberapa contoh riset-riset etnografi yang telah dilakukan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.